Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pendidikan. Selamat datang di podcast Sapa Wargi Kabupaten Bogor. Salam hangat untuk seluruh keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bogor. Bersama saya, di depan saya nih sudah ada tamu nih ya. Beliau adalah Kepala SD Negeri Tegal Jaya 01 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Selamat pagi Ibu Fitri Laili MPD. Selamat pagi Bu Hartini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, terima kasih ya Bu atas kehadirannya, atas waktunya ya Pak Bu ya, bersedia hadir di sini. Baik Sobat Sapa Wargi ya, kita akan bincang-bincang santai dengan Bu Fitri ini mengenai apa yang dilakukan ya, kegiatan apa yang diselenggarakan di sekolahnya ya Bu ya selama bulan Ramadan. Kebetulan untuk hari ini kita masuk ke edisi Ramadan Bu. Oke. Ya, jadi bagaimana Bu selama bulan Ramadan ini sudah masuk ke minggu pertama ya Bu ya? Selesai minggu pertama. Iya, berarti Senin minggu kedua. Minggu kedua. Nah, itu bagaimana Bu? Apa yang ada bedanya nggak Bu? Ada perbedaan nggak dengan hari-hari biasa gitu? Oh ya, baik. Jadi untuk edisi pembelajaran selama Ramadan, kami di sekolah itu membagi menjadi 3 sesi sesuai juga himbauan dari pemerintah itu bahwa untuk kegiatan di sekolah kan memang 3 minggu gitu 3 kan. minggu, ya. Nah untuk minggu pertama itu kami KBM biasa, tapi dengan tetap melaksanakan kegiatan kurikulernya. Kebetulan kurikuler di sekolah kami itu menganutnya yang reguler. Jadi setiap pagi itu 2 jam 2 JP gitu. Oh, kurikulernya apa tuh Bu? Kurikulernya yang penguatan G7KIH kata ambilnya gitu. Yang kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi tapi tidak semua kita laksanakan. Jadi kalau hari Senin kan biasanya upacara, Selasa itu literasi numerasi. Itu kalau hari biasa. Kalau hari Rabu itu kita biasanya olahraga gitu ya dan makan sehat bergizi. Kamis itu ada Kabita. Kabita itu Kamis ajang bakat seni dan talenta singkatannya. Jadi kami itu setiap hari Kamis pagi-pagi itu anak-anak menampilkan bakat dan minatnya gitu, mau nyanyi, mau drama apapun lah selama 2 JP itu. Per kelas itu? Per kelas. Nggak di mix. Jadi selama 1 semester itu sudah kita tentukan nih dari guru kelasnya masing-masing nanti anak ini tampil di tanggal berapa. Jadi kita sudah susun sampai di akhir semester itu sudah ada setiap hari Kamis itu siapa aja yang tampil gitu. Nah hari Jumat ya biasalah salat duha dan murojaah. Nah itu hari biasa Bu. Itu hari biasa. Itu kegiatannya padat ya Bu ya? Iya kan. Nah itu anak masuk pukul berapa tuh Bu? Kalau hari biasa? Iya. Hari biasa jam 7 sudah mulai. 7. Berarti itu pukul 7 sampai pukul berapa itu? Pukul karena 2 JP ya jam 8. Pukul 8. Iya. Oke, berarti itu baru KBM. KBM dimulai pukul 8. Iya. Nah, itu hari biasa. Kalau biasa. untuk spesial Ramadan itu bagaimana? Untuk spesial Ramadan itu masuk 7.30. 7.30. Nah, kalau kurikulernya hanya yang rutin itu diambil yang sholat duha sama murojaah. Itu setiap hari. Dari Senin sampai Jumat. Tapi untuk hari Kamis ini spesial. Karena kemarin sudah sebelum Ramadan kami sudah lontarkan ke anak-anak gimana apa mau kita off dulu nggak usah tampil ya hari Kamis gitu kan. Jadi hanya tetap duha aja. Oh enggak Bu mau tampil aja gitu. Anak-anak. Itu semangat anak-anak kelas berapa itu Bu? Semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu puasa gitu mereka tetap semangat ya. Betul iya kami juga gitu. Makanya kami kan pertama tuh nggak memprogramkan itu masuk di Ramadan gitu kan. Khawatir anak-anak capek latihan dan segala macam, tapi karena memang sudah diplot dari jauh-jauh hari, jadi mereka udah tahu kan tanggal berapa mereka akan show gitu kan, akan tampil. Sudah jadi ada jadwalnya. Iya, jadi mereka sudah siap gitu. Nah itu jadi hanya 2 itu selama Ramadan yang kurikulernya tetap berjalan. Hari Kamis yang Kabita, lalu untuk sholat duha dan murojaah itu setiap hari. Nah, itu Bu bisa dikasih contoh nggak itu Kabita itu anak-anak tuh apa yang ditampilkan itu Bu? Awal-awal sih
menyanyi gitu ya, puisi gitu kan. Tapi seiring dengan kita memberikan ruang gitu ke anak-anak, apapun pokoknya boleh tampil. Jadi mulai dari ekskul, ya kan kebetulan di sekolah saya ada ekskul angklung, ada marawis gitu kan, pramuka, ada futsal dan segala macam. Nah, lalu juga drama, bahkan pantomim gitu kan. Nah itu anak-anak ternyata di luar ekspektasi kita gitu. Luar biasa sebenarnya gitu. anak-anak, ya. Nah itu sih kalau yang untuk kemarin nih selama minggu pertama di Ramadan itu. Nah terus untuk yang kegiatannya yang kegiatannya kalau nggak salah di awal Ramadan hari keberapa, hari pertama atau hari kedua itu kita ada surat edaran dari Bupati kan terkait kunjungan ke artefak yang di Laga Tangkas nih Pakansari. Nah itu jadi kita mix yang kegiatan pembelajaran Ramadannya dengan kegiatan ngabuburit gitu. Ngabuburit berarti sore Bu nih. Sore nih, baru pas kemarin sore kegiatannya kita bersama-sama ke artefak bersama orang tua, juga para komite juga hadir kebetulan support untuk datang ke lokasi. Oke, berarti bukan hanya siswa Bu, orang tuanya juga hadir ya? Orang tuanya juga hadir. Oh luar biasa, itu semua Bu yang ikut? Jadi karena kan memang himbauannya himbau untuk berkunjung kan. Kalau diwajibkan khawatirnya memberatkan. Jadi kami juga menyampaikan ke orang tua, silahkan yang punya waktu dan ada kendaraan segala macam gitu ya, kita langsung bertemu di lokasi. Kan di edarannya bahwa kunjungannya bisa mulai pertama kali Ramadan sampai tanggal 19 nanti kan menjelang Idul Fitri. Nah jadi kami sampaikan silakan mangga mulai dari tanggal itu silakan berkunjung, tapi kami sediakan waktu Bapak Ibu guru mendampingi yaitu pada kemarin tanggal yang Jumat kemarin nih gitu. Oh itu berarti ide ingin datangnya itu dari sekolah ya Bu ya? Satu berdasarkan surat edaran. Ya, tapi mereka datang sendiri-sendiri, tidak dikoordinir ya? Bahkan malah ada yang udah datang sebelumnya gitu kan. Nah akhirnya sudah hadir gitu. Ada yang udah sama orang tuanya gitu. Kebetulan ada orang tuanya yang juga bertugas di daerah sini kan. Nah terus ngupload kan gitu. Nah ya sudah, jadi ya udah tambah jadi ada semangat anak-anak kan untuk datang berkunjung ke artefak gitu. Itu yang baru kemarin minggu pertama. Itu pukul berapa itu Bu janjiannya di sana Bu? Pokoknya kita bilang sampaikan ke orang tua kita bertemu di Masjid Nurul Waton gitu ya, jam salat asar. Jadi kalau bisa kita salat asar berjamaah dahulu gitu. Alhamdulillah sih kemarin pas menjelang azan asar anak dan orang tua sudah ada di sana sehingga kita bisa asar berjamaah di Masjid Nurul Waton juga yang kebanggaan Kabupaten Bogor saat ini. Oke, masjid baru tapi sudah banyak kegiatannya. Iya betul. Oke ya, itu pasti anak-anak tuh senang ya Bu ya? Senang banget gitu, malah anak-anak tuh pengen terawih di sana tapi orang tuanya udah pengen pulang gitu ya karena mungkin rumahnya jauh gitu kan. Nah itu. Itu sih selama minggu yang pertama kemarin gitu ya. Nah minggu kedua ini mungkin kita akan mengadakan sanlatnya. Jadi tetap waktu pembelajarannya sama seperti KBM itu, dan KBM cuma mungkin formula di dalam kelasnya yang berbeda. Jadi digabung antara kelas 1 sampai kelas 3 itu digabung. Lalu kelas 4, 5 dan 6 digabung. Jadi berdasarkan kelas tinggi sama kelas rendah gitu kegiatannya. Nah, yang mengisinya materinya Bapak Ibu gurunya bergantian. Jadi kalau biasanya kan hanya dengan guru kelas. Kalau ini enggak di mix gitu gurunya. Karena digabung gitu ya. Nah, di situ. Nah, ini tips-tipsnya nih Bu. Kalau di SD itu kan ada yang kelas rendah ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu untuk sekolah itu agar si anak-anak yang kelas 1 itu bisa ikut juga gitu. Oke. Di kegiatan Ramadannya maksudnya. Sebetulnya karena di SD itu anak-anak kan memang usianya meniru gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah orang tua juga sangat support. Jadi sampai saat ini nggak ada masalah gitu. Artinya semua setiap kegiatan anak-anak masuk terus gitu kan. Bahkan untuk kehadiran juga itu malah saya cek juga sama Bapak Ibu guru kelasnya bagaimana kehadiran anak-anak kan gitu.
ya nggak menurun gitu dengan kegiatan biasa dengan saat Ramadan gitu. Nah, mungkin untuk yang di minggu kedua kegiatan Ramadannya lagi adalah kegiatan berbagi takjil. Nah, ini berbagi untuk minggu besok ya Pak? Ya, jadi di mixnya itu kegiatan di luarnya gitu maksudnya. Kalau minggu pertama kemarin kan kegiatan di luarnya kunjungan ke sini nih ya, ke Artefak. Nah, untuk minggu kedua kegiatan di luarnya kita ada berbagi 1000 takjil kepada warga sekitar dekat sekolah, lingkup kecamatan lah gitu, kecamatan. Nah, terus juga mungkin di minggunya itu kita ada santunan untuk 32 anak asuh. Jadi kebetulan kami ini punya 32 anak asuh yang terdiri dari anak yatim, piatu maupun yang tidak mampu. Nah, mereka ini dari sekolah itu. Dari sekolah kita, iya. Jadi yang termasuk kategori anak asuh ini mulai dari dia masuk itu pembayaran apapun, kegiatan apapun mereka free, dan setiap ada momen ya mereka kita berikan santunan gitu. Oke, itu untuk 1000 takjil itu bagaimana Bu untuk menggalang dananya gitu? Oke, baik. Jadi untuk di awal juga programnya adalah infak selama Ramadan. Jadi infak selama Ramadan itu setiap hari, jadi bebas orang tua mau berapa aja dititipkan lewat anak-anak gitu. Nah, jadi lewat itulah dana itu untuk nanti pembagian takjil. Rencananya kan 1000 takjil. Jadi kalau satu takjilnya dianggaplah nominalnya 5.000, itu kan berarti butuhnya dianggaran 5 juta gitu ya. Nah, alhamdulillah ini sampai di hari kita mulai kemarin masuk pertama Ramadan sampai hari kemarin hari Jumat itu uang yang sudah infak dari warga sekolah itu sudah mencapai 3 juta. Wah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan sih bisa tercover semua. Mudah-mudahan ya Bu. Itu 3 juta sudah angka yang besar itu ya untuk waktu yang singkat menurut gitu. saya ya. Sobat Sapa Wargi, ini sangat menginspirasi sekali ya. SD Tegal Jaya 01 ini. Mudah-mudahan nanti bisa diambil Bu praktik baiknya gitu ya Bu ya. Oke, untuk yang minggu ketiga itu tadi minggu pertama kunjungan ke Artefak, kemudian minggu kedua takjil. Bagi takjil. Yang ketiga apa Bu? Yang minggu ketiga itu nanti kita buka puasa bersama. Buka bersama. Jadi kebetulan dekat sana ada masjid yang lumayan besar juga ya gitu. Jadi di tengah-tengahnya ada sekolah-sekolah bagus juga. Jadi sehingga suka ada kegiatan di sana gitu. Jadi mungkin kita sekaligus di sana buka puasa bersama. Nah, karena minggu ketiga ini kan juga ada jadwalnya, kalau di SD udah kebagian untuk yang simulasi TKA ya. Jadi mungkin udah di mix nantilah kegiatannya antara KBM dengan sanlatnya gitu. Oke, berarti kelas 6 mungkin fokus ke simulasi TKA, ya. Oke. Baik, Bu Fitri, luar biasa sekali ya bincang-bincang kita ini ya. Inginnya sih lama ya Bu Fitri, hanya waktu yang membatasi gitu ya. Mudah-mudahan bincang yang sebentar ini bisa menginspirasi ya, luar biasa sekali Kepala SD Negeri Tegal Jaya 01 ini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lainnya ya, bahwa di sini belajar itu tidak melulu tentang di kelas. Betul. Ya, tentang di sekolah Bu, tapi bagaimana mereka itu membangun karakternya di luar. Betul. Ya Bu ya, seperti tadi luar biasa itu takjil gitu ya, kemudian santunan, kemudian buka bersama, terus ke Artefak ya, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Ya untuk kehadirannya ya, mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita semua ya. Demikian Sobat Sapa Wargi, bincang-bincang santai kita bersama Ibu Fitri, Kepala SD Negeri Tegal Jaya 01 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.